Jadi sebenarnya air coolant itu full coolant atau dicampur atau gimana, Mas? Tergantung pabrikan. Jadi ada pabrikan yang coolant-nya itu bukan konsentrat, itu nggak perlu dicampur. Tapi kalau coolant-nya konsentrat harus dicampur dengan air. Itu. Ini sudah? Siap. Deal ya Pak ya? Deal. Bungkus. Mobil yang siap untuk dilepas, dijual. Siap. Ada Pak, Nissan Grand Livina yang di sini Pak. Marun lagi. Kemarin kita sudah punya Marun ya Mas Ardi ya? Karena yang kemarin itu belum sempat kita betulin, udah laku Pak. Masya Allah, baik. Assalamualaikum Mas Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufik dan juga Sobat Apedia. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah Mas Ardi. Mas Ardi, Ya. saya masih penasaran dengan video kemarin. Ya, gimana tuh Pak? Kan Mas terakhir cerita bagaimana cara ngetes bahwa Termasuknya bagus atau enggak ya? Iya, betul. Oke, ini kita praktekin Pak Taufik. Ya. Ini ya, tutup ini masih dingin ya mesinnya, teman-teman sekalian. Masih Iya, masih dingin. dingin. Jadi kita pegang gini pun juga enggak. Ya, benar. Nah, ini jadi posisi dingin masih bisa dibuka. Kita buka aja sekarang, kita ngecek airnya masih enggak oke, airnya. Oh, ada airnya. Coba ya dikit ya, kita tambahin ya. Oke. Nah, selanjutnya Nah, teknisnya dari Pak Taufik. Apabila kita buka seperti ini, pastikan airnya berada di ujung permukaan ya. oke. Oh, bukan sampai sini Mas ya? Bisa sampai atas bisa? juga bisa. Karena kalau sampai atas kan masuk ke Oh iya, reservoir sama aja ya. Tapi bisa, coba kita tambahin. Nah. Oke, awal starter untuk mesin-mesin sehat, gasketnya nggak rusak ya Pak Taufik ya. Itu dia muncrat tapi nggak tinggi. Oh. Ya muncratnya sedikit lah karena ada putaran dari water pump. Oke. Oh iya, cuma itu aja ya. Ya, Muncrat pendek. sekali aja ya. Nah, kalau dia misalnya terjadi jebol di gasket silinder headnya, apabila di starter seperti ini dia akan muncrat tinggi. Kita pernah menayangkan video yang terjadi overheat ya Pak. Iya, Airnya benar. sampai muncrat ya. Ya. Betul. Nah, apabila dia kondisi mesin dingin seperti ini dia tidak ada sirkulasi. Jadi dia tidak muter airnya. Oh, berarti air yang di dalam water jacket itu nggak keluar nih? Nah. Masih di sana terus? Yang di dalam water jacket masih bisa saja dia keluar, tapi dia tertahan di sini Pak. Oh iya benar. Sehingga alirannya itu dia tidak bersirkulasi ya. Oke. Nah, kita tunggu sampai dia nanti ada putarannya. Kalau dia misalnya sekitar 15 menit. 15 menit? Iya, berarti nanti videonya di-off-kan dulu. Oke Mas, sambil Ya, menunggu. Sambil menunggu. Kemarin saya melihat ada video diperlihatkan oleh rekan-rekan bahwa ini keluar gelembung air udara. Oh iya, apabila dia keluar gelembung udara atau gelembung air, pasti dia kan ada kiriman dari sini Pak Taufik. Dia akan masuk seperti ini. Nah, seperti tadi kita jelaskan bahwasanya di antara silinder block dengan silinder head itu dia ada gasketnya. Betul. Apabila dia gasketnya itu tadi dia sudah mengalami jebol atau silinder headnya melengkung, itu dia kompresinya akan bocor ke water jacket. Nah, kompresi ini kan dia isinya selain bahan bakar yang disemprotkan, dia juga ada udara. Ada udara, betul. Nah, udara itu tadi yang akan masuk ke sistem water jacket, dan apabila dia di starter, ini dia akan muncrat terlebih dahulu pasti Pak Taufik. Dia akan muncrat ya paling nggak tinggi lah, sekitar 1 jengkal gini paling nggak, atau separuhnya. Nah, dia akan muncrat seperti itu. Nah, apabila dia sudah muncrat, dia akan muncul gelembung-gelembung. Gitu. Nah, kalau sudah muncul gelembung, itu berarti dia silinder head mengalami kelengkungan. Itu bisa kita pastikan lagi apabila kita membuka busi. Nah, warna businya di sana sudah berwarna orange atau warna bata. Oke, Mas, ada nggak indikasi lain selain tadi yang Mas sebutkan yang menyebabkan ada gelembung udara di radiator itu? Di kebocoran di sistem ininya ya, selangnya. Oh. Jadi di sistem selang itu atau di heater AC. Apabila Sampai ke heater AC? heater AC, apabila heater AC itu dia tadi mengalami kebocoran, pastikan air keluar dan akan berganti dengan udara yang masuk. Nah, apabila dia ada udara yang masuk, maka dia akan ikut tersirkulasi dan akan keluar
satu di antara pintunya adalah di Udara di sini. radiator. Seperti itu. Tapi yang lebih sering muncul itu kalau kasus muncul di sini ada apa namanya? Ada udara. Udara itu adalah lebih sering apa? dari ini kompresi mesin. Jadi gas silinder headnya atau silinder headnya mengalami kelengkungan. Kalau heater nggak jarang. Heater itu sangat jarang, kecuali kalau air itu tahu-tahu habis. Airnya tahu-tahu, loh kok airnya kurang lagi, kemudian diisi lagi, kurang lagi. Ya, itu berarti heater AC mengalami yang namanya kebocoran. Gitu. Oke. Ini tak cek dulu. Ini jalannya. Belum, masih Biru ya. ya, masih satu strip. Nah, ini juga belum terlalu panas ya. Nah, ada lagi Pak Taufik, satu hal yang bisa kita apa itu namanya? Tes. Ya. Atau kita bisa Simulasi. mengetahui bahwasanya si selang ini termostat ini dia dalam kondisi bagus macet atau tidak. Kalau dia macet, selang atas dan selang bawah radiator berbeda untuk panasnya. Apabila dia umumnya sudah ini ya memasuki suhu kerja mesin. Iya. Seperti motor fan-nya sudah mulai hidup. Nah, itu dia selangnya itu atas sama bawah itu berbeda untuk panasnya. Jadi lebih panas atas. Atas itu panas sekali karena dia keluarnya dari mesin. Yang bawah dia tidak terlalu panas. Karena apa? Si ininya tidak sirkulasi airnya. Pintu nggak kebuka. Pintu nggak kebuka. Oke. Mas Andi, ini kan kita sedang memanaskan mobil nih. Ya. Ada sebagian orang mungkin dia nggak ngerasa, oh memanaskan mobil itu nggak perlu lama-lama, udah starter terus jalan itu gimana sih sebenarnya? Ya, jadi kalau starter langsung jalan ya kita lebih beresiko ya, karena pada waktu tersebut tidak semua parsial partnya itu sudah terlumasi dengan baik. Sebenarnya kalau sudah, intinya sih di pelumasan ininya ya, pelumasan parsial part di dalam mesin, katup-katupnya, sprocketnya, crankshaft dan juga stang piston. Nah, apabila dia belum semuanya sirkulasi, sementara mobil sudah bermain di RPM yang di atas 1500, maka itu akan rentan terhadap keausan part yang ada di dalam mesin. Di sini sih udah keluar asap ya Mas? Ya, tapi itu belum masih hangat-hangat kuku. Jadi kata Mas Ardi nanti ini lama-kelamaan akan mulai luber nih? Ya, ini udah mulai luber. Oh iya Pak Taufik, perhatikan juga teman-teman sekalian, kalau misalnya mesin dalam kondisi dingin dibuka, ini kan ada tutup radiator ya. Tutup radiator itu dia memiliki perapat yang namanya karet. Nah, karet ini jangan sampai seperti ini Pak. Nah, ini kalau udah seperti ini mendingan diganti. Karena ini kan dia kan akan bekerja membuka juga. Jadi kalau sistem radiator atau sistem pendingin itu tadi dia masih dalam kondisi dingin, dia tekanannya ini kan masih kecil Pak, tekanannya air. Nah, nanti kalau dia sudah mulai besar, dia akan membuka seperti ini, dan air akan masuk ke tangki reservoir ketika dia sudah panas. Nah, ketika dia dingin, nanti dia akan menutup Pak, terus dia akan terhisap lagi turun ke bawah. Nah, ini kalau dia sudah rusak seperti ini kebanyakan air langsung keluar ke tangki reservoirnya ketika dia mendapatkan tekanan. Akhirnya tangki penuh terus ya? Ya enggak juga Pak, karena kan ininya buka, termostatnya buka. Oh iya. Termostatnya lagi ya. Masih hangat. Biasanya nanti akan meluber tuh Pak. Kalau udah meluber baru buka. Kelihatan muter ya Mas? Kelihatan. Baik kawan-kawan, kita bersabar buat semua bisa melihat bagaimana cara memastikan bahwa bikin cepet loh. termostat mobil kita itu masih sehat, masih bagus. Kalau cara yang lain, Mas Ardi sudah sampaikan bisa direbus, tapi harus dibuka. Ya, kalau rebus harus dibuka. Kalau ini nggak harus dibuka, tapi kita harus sabar memperhatikan sampai sekitar 10-15 menit. 15 menit. Saya juga belum pernah lihat nih Mas, bentuk ini yang kebuka. Mas Triwinarno yang paling sering Pak. Oh. Melihat.
mulai sirkulasi, Pak. Nah, itu mulai bergerak. Ini duduk lagi nih. Tuh, bagus. Nah, dia kalau udah lewatin kan 80 bukan nih, ada air dari radiator bersih apa dingin aja, dia langsung itu. Oh, 80 derajat kopi hangat, Pak. Kopi hangat. Nah, tuh. Nah, seperti ini dia sirkulasinya. Itu kawan-kawan. Biar kelihatan dalamnya. Nah, apabila dia sudah keluar gelembung air seperti ini, Pak Taufik, Ya. berarti dia sudah mulai sirkulasi. Nah, kalau ini biasanya dia akan memutar dia. Nah, akan terlihat airnya akan memutar. Ini berarti dia sudah mulai membuka termostatnya. Nah, jadi Baik. untuk mobil ini termostatnya dalam kondisi bagus. Nah, begitu kawan-kawan. Nah, kalau sabar sudah kita. posisi seperti ini, maka kita harus segera tambahkan. Oh, iya. Pakai air biasa atau pakai air coolant nggak ada masalah. Karena kalau untuk penguapan rata-rata sih air biasanya yang menguap. Oh begitu ya Mas ya? Ya, Jadi sebenarnya air coolant itu full coolant atau dicampur itu gimana Mas? tergantung pabrikan. Jadi ada pabrikan yang coolantnya itu bukan konsentrat, itu nggak perlu dicampur. Tapi kalau coolantnya konsentrat harus dicampur dengan air. Gitu. Ini sudah Siap. deal ya Pak ya? Deal. Bungkus. Ini buat kawan-kawan semua. Mas Ardi udah coba dan silahkan praktekkan di rumah tapi dengan cara yang aman ya Mas ya. Ya, betul Pak. Jauhi. Nah ini anak-anak. pastikan kondisinya tertutupnya rata dan rapat. Karena rapat, pas posisi rapat ya kita udah anggap rapat tapi dia nggak rata, itu berakibat pada kebocoran. Seperti itu. Nah ini kan kita bersihkan Pak Taufik bekasnya. Karena untuk membuka kayak gini, untuk memastikan dia nggak terjadi kebocoran dari tutupnya radiator, nah, maka kita bersihkan dulu. Harus dibersihin ya. Nah, nanti kita intip ininya ya, kondisinya bawah dari upper tanknya. Iya. Jika ada tetesan-tetesan ya Mas ya. Pastikan di sisi tangki reservoir itu dia kondisinya max. Max itu dengan kondisi seperti ini Pak Taufik ya. Nanti kalau misalnya dia lebih panas lagi, air bisa akan keluar yang seperti tadi kita jelaskan bahwasanya di tutup radiator ini dia akan membuka katupnya, kemudian dia akan mengeluarkan air yang memuai. Nah nanti ketika dia dingin dia akan turun lagi. Makanya kalau mobil dimatikan dalam kondisi pas posisi mesin panas, itu dia akan rata-rata kebanyakan di reservoirnya dia akan tinggi. Oke. Seperti itu. Baik Mas Andi. Ya, Terima kasih atas uji coba dan cara ngecek termostat masih termostat ya. bagus. Ya. Ya, terima kasih Pak Taufik. Jangan lupa like, subscribe dan juga share ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.